Jadi ini dilemanya yang membuat nanti bisa malah menjadi batu sandungan ya untuk mendaftar CPNS. Karena kalau masih terdaftar sebagai PPPK, teman-teman nggak bisa daftar CPNS. Nanti di akun SCN-nya itu setahu saya itu nggak bisa mendaftar. Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan membahas berita yang lagi hangat, yaitu PPPK. Khususnya untuk CPNS guru yang kabarnya seluruhnya dialihkan ke PPPK. Apakah benar? Lantas, apakah dengan menjadi PPPK akan lebih mudah menjadi PNS atau malah sebaliknya? Nah, partaian kali ini kita akan bahas itu semua, tidak hanya untuk PPPK guru, tapi juga untuk PPPK secara umum. Gimana sih bedanya dengan PNS? Apakah PPPK masih worth it? Namun, sebelum lanjut, buat teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Nah, jika sudah di sini, kita mulai dari informasi media yang menyatakan kalau pemerintah itu menghentikan penerimaan CPNS formasi guru mulai 2021 atau mulai tahun ini. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang informasi ini, bahwasanya tujuan utamanya adalah untuk ya ujung-ujungnya optimalisasi. Namun ternyata hal ini langsung dibantah oleh Pak Nadiem Makarim ya, langsung dari akun Instagramnya. Ingin saya koreksi, mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS untuk guru. Ini salah ya, ini salah dan tidak pernah jadi kebijakan Kemendikbud. Saya menegaskan bahwa formasi CPNS guru ke depan tetap akan ada. Oke, jadi ke depan itu tetap akan ada ya. Fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan 1 juta guru, yang mana diangkat hanya yang lulus tes, jadi nggak ada istilah auto lulus ya, melalui jalur PPPK. Jadi fokusnya tahun ini yaitu tahun 2021 adalah untuk PPPK. Kemudian ke depan, berarti kalau ke depan itu bicara tahun 2022, 2023 dan seterusnya, itu bisa jadi akan ada kembali rekrutmen CPNS guru. Oleh karenanya di sini Pak Nadiem juga mengatakan, kami mendorong agar para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar jadi guru PPK. Oke, jadi di sini Pak Nadiem merekomendasikan buat teman-teman yang lulusan SPD agar mendaftar menjadi guru. Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan jadi pertimbangan penting jika guru PPK yang bersangkutan melamar jadi CPNS. Jadi ada kaitannya ya, jika kita itu berkinerja baik jadi guru PPK, nantinya akan dipertimbangkan saat melamar jadi CPNS. Kami terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kalau disimpulkan di sini, untuk tahun ini 2021 kemungkinan besar untuk CPNS guru itu semua dialihkan ke P3K ya. Namun nggak untuk kemungkinan akan ada juga untuk CPNS guru. Jikapun ada, pasti akan sangat sedikit formasinya. Oke, jadi sebenarnya apa sih beda dari PPPK dan CPNS? Sebenarnya kalau kita lihat banyak ya bedanya. Tapi yang paling jelas di sini adalah untuk PPPK itu sistem kerjanya adalah kontrak, yang mana masanya paling singkat ada 1 tahun dan paling banyak itu 5 tahun dan akan diperpanjang jika kinerja kita bagus ya. Ini masanya adalah mulai 1 tahun sampai 5 tahun. Ini selengkapnya teman-teman lihat di aturan Permen RB nomor 70 tahun 2020. Kalau yang tadi ini dari PP 49 tahun 2018. Itu beda pertama. Beda yang kedua yang paling jelas adalah untuk ngelamar CPNS itu kan umurnya maksimal 35 tahun. Tapi kalau untuk PPK itu melamarnya maksimal adalah minus 1 tahun sebelum pensiun. Jadi kalau pensiunnya itu adalah umur 58, jadi teman-teman umur 57 masih bisa melamar. Namun bukan berarti di sini untuk PPK sendiri nggak ada kelebihannya. PPK juga punya kelebihan dibanding CPNS atau PNS. Yang mana di sini dari sisi gaji teman-teman. Kalau untuk gaji sendiri kita lihat contohnya adalah untuk golongan 3A ya, setara dengan golongan 9 untuk PPPK. Yang mana untuk PPK sendiri gajinya adalah 2,966 juta. Sementara untuk PNS sendiri ya, ini PNS loh bukan CPNS, 2579. Artinya lebih banyak PPPK ya untuk golongan yang sama. Kalau bicara golongan PPK itu dia bukan golongan 1A, 2, 1B, 1C, 2A gitu, 3A ya, bukan. Namun golongan 1, 2, 3, 4 sampai golongan ke berapa nih? Ke 17. Nah, kalau penyetaraannya itu sama dengan kalau 1, 2, 3, 4 nih sama dengan golongan 1 yang A, B, C, D ya kalau untuk PNS. Ini 2A sampai D. Ini 3A sampai D.
seterusnya. Jadi ini kalau golongan 3A setara dengan golongan ini ya, golongan 9, yang mana itu untuk masa kerja 0 tahun, teman-teman dapat gaji pokok 2,966 juta, lebih tinggi dari PNS. Selain itu juga teman-teman akan mendapatkan tunjangan lain, yang mana ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan struktural jika teman-teman sebagai pejabat eselon, dan juga untuk jabatan fungsional ataupun tunjangan lainnya, bisa jadi tunjangan kinerja ya. Di sini teman-teman untuk hitungannya sama dengan perhitungan dari tunjangan pegawai negeri sipil. Nah, jadi di sini untuk take home pay teman-teman bisa lebih besar ya. Tapi di sini saya kurang pahamnya adalah untuk PPK sendiri apakah hitungannya sama ya mengenai tunjangan kinerja dengan PNS. Kalau tukinnya juga sama, berarti PPK lebih besar take home pay-nya. Di sini sebagai contoh, dari Kemenkyu sendiri itu ada simulasi ya untuk guru honorer K2 yang lulus PPPK. Ketika diangkat nanti makanya gajinya itu adalah sekitar Rp4.060.000 dengan kriteria 2 anak dan 1 istri. Jadi di sini ini juga belum masuk tunjangan kinerja ya. Yang mana informasinya untuk guru itu ada tunjangan kinerja lagi. Nggak hanya guru sih, untuk yang lain juga ada. Ya, jadi hitungannya mungkin akan lebih dari 4 jutaan. Nah, sampai sini gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk jadi PPPK? Oke. Apakah bisa dari PPPK itu mendaftar jadi CPNS? Ya, jawabannya bisa ya. Selama memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari PPPK. Loh, ini gimana lagi ceritanya ya? Jadi teman-teman itu ketika nanti jadi PPPK, teman-teman nggak bisa daftar CPNS dari aplikasinya SSCN ya, punya BKN, kalau teman-teman belum mengundurkan diri. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengundurkan diri ya, yang mana untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja PPK itu dilakukan dengan hormat apabila salah satunya adalah atas permintaan sendiri. Nah, bagaimana syaratnya agar disetujui? Di sini syaratnya adalah PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai PPPK, yang mana permintaan itu akan disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Disetujui apabila yang A telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% ya. Kemudian telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Jadi kalau teman-teman misalnya dikasih kontrak kerja itu 2 tahun, enggak deh, atau teman-teman dikasih kontrak kerja itu setahun ya. Jadi teman-teman tuh harus sudah kira-kira 10-11 bulan kerja baru bisa disetujui untuk melakukan pengunduran diri. Kalau belum sampai, teman-teman berarti harus menunggu sampai dengan maksimal waktu perjanjian kerja berakhir. Ini dilemanya adalah ketika misalnya teman-teman kontraknya itu kontrak tahun kedua ya, kemudian teman-teman sudah bekerja di 5 bulan, tiba-tiba buka CPNS, teman-teman kan belum bisa ngajuin resign di sini karena minimal harus sampai 10 atau 11 bulan kerja ya. Jadi ini dilemanya yang membuat nanti bisa malah menjadi batu sandungan ya untuk mendaftar CPNS. Karena kalau masih terdaftar sebagai PPPK, teman-teman nggak bisa daftar CPNS. Nanti di akun SCN-nya itu setahu saya tuh nggak bisa mendaftar. Nah, kemudian di sini bicara tentang perjanjian kinerja, di sini ada sedikit kita bahas. Yang mana itu perjanjian kinerja ini ada nanti antara teman-teman dengan instansi ya. Itu ketika teman-teman sudah jadi PPPK, yang mana paling nggak isinya itu memuat tentang tugas, target kinerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi. Kalau tadi di sini kan bicara tentang ini ya, masa perjanjian kerja ya. Masa tadi kan 1 sampai 5 tahun. Oke. Jadi di sini ada bicara tentang target juga teman-teman. PPPK itu dinilai oleh atasan dan tim penilai, yang mana apabila tidak mencapai target kinerja maka diberhentikan dari PPPK. Wah, cukup kejam juga ya, kalau nggak capai target langsung diberhentikan gitu, nggak ada surat peringatan. Nah, di sini apa akibatnya? Kalau teman-teman itu tidak memenuhi target kinerja, diberhentikan, yang mana tuh istilahnya adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Kalau bicara bahasa ini sebenarnya kita nggak asing ya. Itu salah satu syarat dari salah satu syarat dari CPNS, yang mana tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
sebagai CPNS, PNS, anggota TNI, Polri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN dan BUMD. Memang sekilas kalau kita lihat dari aturan ini itu untuk PPK itu dikecualikan ya, artinya PPK itu nggak masuk syarat dari CPNS ini. Tapi bisa aja ya ke depan untuk PPK ini jadi syarat juga. Jadi kalau misalnya teman-teman keluar dari PPK itu tidak hormat atas kendaraan sendiri, contohnya misalnya teman-teman tadi di sini ya, apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagaimana dimaksud, artinya teman-teman itu nggak mau nunggu sampai masa kerja 90% atau target kinerja 90%, teman-teman sudah resign, maka teman-teman akan dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas kendaraan sendiri. Ini bahayanya kalau nanti dalam aturan baru ternyata ada syarat CPNS, PNS, anggota TNI, Polri, strip lagi di sini PPPK. Ya, sampai saat ini PPPK ini tidak termasuk ya. Jadi mudah-mudahan aman-aman saja gitu. Namun ini juga perlu pertimbangan buat teman-teman agar nantinya tidak jadi catatan merah ya. Oke. Jadi di sini intinya adalah ikut PPPK atau CPNS. Buat teman-teman yang mungkin formasinya ada CPNS ya silakan ikut CPNS. Namun buat teman-teman yang formasi CPNS-nya itu nggak ada dan alihkan ke PPK, ya itu tergantung teman-teman ya, gimana niat teman-teman. Menurut saya kalau memang niatnya untuk mengabdi, ya pastinya selalu akan ada jalan ya, pastinya nanti akan dipermudahkan juga. Mengingat juga tadi kata Pak Nadiem, kalau teman-teman tuh berkinerja di PPPK akan jadi pertimbangan penting untuk jadi CPNS. Walau alam ya, semoga benar, semoga dapat terrealisasi dengan baik. Jadi buat teman-teman semua nggak usah ragu kalau memang tujuan mengabdi itu silakan coba aja PPPK-nya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau jadi atau mau coba CPNS tahun ini, saya ada rekomendasikan beberapa website untuk belajar mandiri, Bimbel online dan juga buku-buku bacaan. Teman-teman selengkapnya bisa lihat pada deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semua, semoga dimudahkan niatan baiknya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan jika ada keliruan di sini itu murni dari saya sendiri dan mohon koreksinya. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.